Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Angkatan Fedelta. Pada kesempatan ini kalian bertemu dengan Ibu dalam pembahasan latihan soal ujian sekolah bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini Ibu memberikan penandaan pada pilihan atau opsi dalam bentuk oval ini. Di sini tidak ada pencantuman opsi A, B, C, dan D. Untuk itu, Ibu akan memberikan penamaan bahwa oval yang pertama itu adalah opsi 1, oval yang kedua adalah opsi 2, opsi 3, dan opsi yang keempat. Selanjutnya dalam pembahasan Ibu akan menyampaikan atau memberikan penyebutan pada setiap opsi atau setiap pilihan ini dengan opsi 1, 2, 3, dan 4. Kita akan mulai pembahasannya. Ini adalah soal yang pertama. Pertanyaan yang disampaikan di sini adalah kelemahan karya sastra yang terdapat pada ulasan buku berikut ditandai oleh nomor berapa. Nah, di sini ada sebuah teks dalam bentuk paragraf yang berisi 4 kalimat. Ibu bacakan dengan cermat. Kalimat pertama, penerbit Wayang menerbitkan buku terbaru yang berjudul Sudah Saatnya Menjadi Penulis Hebat. Kalimat kedua, buku ini ditulis oleh Bendi Derajat. Kalimat ketiga, judulnya menarik, isinya lengkap, bahasanya ringan, dan mudah dipahami serta bermanfaat bagi pembaca. Kalimat keempat, sayang, buku tersebut hanya menggunakan banyak istilah akademik yang sulit dipahami pembaca awam. Nah, jika dicermati pada kalimat keempat itu diawali oleh kata sayang. Buku tersebut hanya menggunakan banyak istilah akademik yang sulit dipahami pembaca awam. Tampaknya kalimat keempat ini merupakan kelemahan yang sesuai dengan pertanyaan soal, kalimat soal. Yang ditanyakan adalah kelemahan karya sastra yang terdapat pada ulasan buku berikut ini. Nah, untuk itu, oleh karena itu, jawaban opsi satulah yang benar, yaitu ditunjukkan oleh kalimat keempat. Kalimat keempat menunjukkan kelemahan karya sastra yang dimaksud. Mudah-mudahan dipahami. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal ini yang ditanyakan adalah tentang isi tersurat dari teks berikut ini. Ya, baik. Tersurat itu adalah VS versus atau lawan kata dari tersirat. Ya. Nah, arti dari tersurat itu adalah terbaca. Ada, tertulis dalam teks. Sedangkan kata tersirat itu berarti tidak terbaca. Penyimpulannya diambil secara kontekstual. Nah, yang ditanyakan di sini adalah isi tersurat dari teks berikut. Tentu kita harus membaca cermat karena dengan membaca cermat kita bisa memahami isi dari paragraf berikut ini. Ya, Ibu bacakan kalimat pertama. Kondisi kebersihan lingkungan di perumahan Cendana sangat baik. Selokan terpelihara dengan baik dan tidak mampat atau tersumbat. Tempat pembuangan sampah pun sudah ada di tiap depan rumah warga. Tempat pembuangan sampah berupa tong besar atau drum. Kondisinya juga terawat sehingga tidak menimbulkan bau tidak sedap. Petugas kebersihan mengambil sampah setiap 3 hari sekali. Selain itu, setiap 1 bulan sekali, warga perumahan Cendana melakukan kerja bakti membersihkan selokan dan rumput-rumput liar di sekitar perumahan. Setelah kita cermati, setelah kita baca dengan cermat, kita bisa menyimpulkan bahwa konteks paragraf ini itu konteksnya positif, ya, dan itu sangat ditunjukkan oleh kalimat pertama. Kondisi kebersihan lingkungan di perumahan Cendana sangat baik. Untuk itu, sesuai dengan pertanyaan soal,
Yang ditanyakan adalah isi tersurat, ya. Kita bisa melihat bahwa secara kontekstual isinya sudah positif atau baik dan mengarah kepada jawaban itu sesuai dengan isi kalimat pertama, yaitu opsi yang kedua. Kebersihan lingkungan di perumahan Cendana sangat baik, ya. Sangat baik tersurat dalam kalimat pertama. Semoga bisa dipahami. Baik, di sini ada penjelasan. Selain itu menguatkan, ya. Itu menguatkan penjelasan yang dituangkan dalam kalimat pertama. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita ke soal berikutnya. Makna kata membendung pada kutipan cerpen berikut adalah, ya, ini ditanyakannya tentang makna kata. Makna kata membendung. Dari sini kita langsung melihat pilihan atau opsi yang ditampilkan. Ada menahan, menampung, membentengi, dan mengumpulkan. Nah, sebenarnya keempat kata dalam 4 opsi ini itu merupakan sinonim dari kata membendung. Bisa dipahami, ya? Nah, kita melihat bahwa kata membendung itu ada pada kalimat kedua. Ibu bacakan. Langit menjadi kelabu, awan hitam mulai tak mampu lagi membendung butiran air. Matahari pergi, sinarnya pun tak berbekas. Sampai kalimat keempat, ini sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan makna kata membendung, ya. Khususnya dalam kalimat awan hitam mulai tak mampu lagi membendung butiran air, ya. Nah, jika kita melanjutkan membaca kalimat kelima sampai selesai, itu bisa membiaskan jawaban. Mengapa? Karena kalimat kelima sampai selesai itu merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan kondisi langit kelabu, awan hitam mulai tak mampu lagi membendung, ya. Oleh karena itu di sini sangat jelas bahwa makna kata membendung itu adalah menahan. Artinya awan hitam tak mampu lagi menahan butiran air. Jadi jika dijelaskan itu kondisinya di sana sudah mulai hujan. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Ya, di sini ada pertanyaan tentang pendapat yang mendukung. Pendapat yang mendukung kutipan isi teks berikut. Apa? Judulnya adalah perlunya resapan air untuk mencegah banjir. Ya, Ibu bacakan, ya, dengan cermat. Banjir sudah menjadi agenda tahunan bagi masyarakat. Tidak heran bila pemerintah berjuang keras dan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menyelesaikan masalah ini. Membangun saluran air yang bagus merupakan salah satu cara pemerintah menanggulangi banjir. Namun, itu semua tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan pembangunan daerah resapan air. Jadi, resapan air ini merupakan syarat mutlak untuk menanggulangi banjir. Kita cermati, ya. Kalimat pertama itu adalah penyebab. Banjir merupakan penyebab. Oleh karena itu, akibatnya adalah pemerintah berjuang keras dan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Itu merupakan efek yang ditimbulkan oleh masalah, yaitu penyebab. Penyebabnya adalah banjir. Nah, kalimat berikutnya, membangun saluran air yang bagus sampai selesai, itu merupakan solusi. Ya, dan di kalimat kedua yang terakhir itu merupakan penguat, ya, bahwa itu semua tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan pembangunan daerah resapan air. Jadi, resapan air ini merupakan syarat mutlak untuk menanggulangi banjir. Nah, yang ditanyakan adalah pendapat yang mendukung kutipan ini. Yang manakah? Itu opsi yang kedua,
yaitu solusi seperti itu sudah tepat sehingga harus segera direalisasikan. Solusi apa? Solusi dari pemerintah mengatasi masalah banjir. Ya. Lalu mengapa tidak opsi yang keempat? Di sini disebutkan solusi tersebut akal. Paragraf ini ada kata kunci. Kata kuncinya adalah pemerintah itu berjuang keras dan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Berarti tidak ada yang sulit. Yang ketiga, solusi yang dipilih pemerintah tidak akan mampu menanggulangi. Yakin, di sini sudah ada kata kunci. Pemerintah itu mau berjuang keras, termasuk opsi yang pertama. Solusi itu hanya akan menghamburkan uang dan mengeluarkan biaya yang besar. Kata kuncinya berjuang keras. Oleh selanjutnya kita masuk ke masih ringkasan untuk cuplikan teks berikut. Tentu merupakan hal-hal yang inti. Ibu bacakan. Ada jutaan anak sekolah pula kemauan orang tuanya. Keadaan yang menyebabkan peranan orang tua asuh diperlukan dukungan. Pertama merupakan kalimat utama. Dalam kalimat utama itu gagasan. Jadi gagasan utama itu pasti dituangkan dalam kalimat tentang posisi kalimat yang bisa menjadi kata kunci. Ya. Pada kalimat ada jutaan anak usia sekolah di Indonesia terpaksa berhenti sekolah. Nah, di sini kata kuncinya adalah berhenti sekolah. Ini kata kunci. Mulai kalimat kedua sampai kalimat terakhir itu ada kata kunci kembali, ya, kata kunci yang kedua yaitu pada kalimat keempat. Untuk membantu mereka jika sudah menemukan kata kunci, tentu selanjutnya kita akan mudah membuat ringkasan. Nah, ringkasan yang paling tepat itu adalah opsi yang keempat. Mengapa? Karena pada opsi yang keempat ini mengandung dua kata kunci yang ada pada teks soal. Ya, maaf, semoga bisa dipahami. Kita melaju ke soal berikutnya. Yang ditanyakan adalah perbedaan penggunaan bahasa pada kedua bacaan berikut ini. Di sini ditampilkan ada dua bacaan. Nah, anak-anak, selain ada kewajiban kalian membaca cermat, tapi sebenarnya ketika kalian sudah mampu membaca cermat, itu kalian akan masuk pada kemampuan membaca cepat. Ya, artinya ketika sudah bisa menganalisis bacaan yang pertama, itu jawaban itu sudah bisa langsung ditentukan. Ya, cermati ya, perhatikan. Di sini nih bacaan yang pertama.
Banyak loh aktivitas keseharian kita yang tanpa kita sadari adalah aktivitas yang memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Ibu menandai kata loh, banyak loh. Lalu ibu alihkan perhatian kepada 4 opsi sebagai pilihan jawaban. Opsi yang pertama itu disebutkan bahasa ilmiah. Opsi yang kedua bahasa baku. Opsi yang ketiga bahasa sehari-hari. Opsi yang keempat bahasa resmi. Jika ada kata percakapan dalam sebuah teks, itu sudah menunjukkan penggunaan bahasa teks tersebut itu adalah menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, kita dimudahkan oleh adanya penandaan kata yang dicetak miring. Jadi ada lagi nih, selain kata lo, lalu ada na, dan ada kayak gini, lihat ya, banyak loh. Nah, itu sudah bisa kita simpulkan bahwa bacaan yang pertama itu menggunakan bahasa sehari-hari. Jika kita harus cepat menjawab, tentu jawabannya ada pada pilihan atau pada opsi ketiga, bahwa penggunaan bahasa bacaan atau teks yang pertama itu adalah menggunakan bahasa sehari-hari. Selanjutnya, jika kita akan membuktikan bahwa bacaan atau teks yang kedua itu adalah teks yang menggunakan bahasa ilmiah, tentu kita bisa membuktikannya dengan membaca cermat. Tapi sebelumnya harus dipahamkan ya, bahwa bahasa ilmiah itu mempunyai ciri. Apakah ciri bahasa ilmiah? Bahasa ilmiah itu memuat atau mengandung kata kajian. Apakah itu kata kajian? Kata kajian adalah kata yang hanya digunakan di lingkungan atau bidang tertentu. Lawannya adalah kata populer. Kata populer itu adalah kata yang biasa digunakan sehari-hari. Nah, di manakah dimuat kata kajian dalam bacaan atau teks yang kedua ini? Kita baca cermat ya, baca cepat ya. Ini pada kalimat pertama, mengonsumsi pola makan seimbang merupakan anjuran mendasar yang hakiki bagi semua orang. Nah, Ibu sudah menemukan kata hakiki adalah salah satu kata kajian. Mengapa kata kajian? Karena hakiki ini tidak biasa digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang biasa digunakan dalam bahasa sehari-hari adalah benar ya. Jadi kalau diungkapkan dalam bahasa sehari-hari, kalimat pertama ini menjadi berikut ini. Mengonsumsi pola makan seimbang merupakan anjuran mendasar yang benar bagi semua orang. Nah, di sini yang digunakan adalah kata hakiki, dan kata hakiki itu adalah salah satu contoh kata kajian. Dengan contoh ditemukannya adanya kata kajian itu sudah menunjukkan bahwa bacaan atau teks yang kedua ini menggunakan bahasa ilmiah. Ibu menemukan lagi nih ada satu kata kajian pada kalimat kedua, di mana asupan zat gizi yang terkonsumsi menentukan aspek kesehatan nutrisi setiap individu. Kata nutrisi ini adalah kata kajian. Mengapa? Karena tidak atau jarang digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang sering digunakan dalam bahasa sehari-hari itu adalah makanan bergizi ya. Jadi bukan nutrisi. Baik, semoga dipahami. Sebentar, Ibu akan dulu menampilkan lagi selingan ya. Ya, cukup ya. Ibu izin minum barusan ya. Kita akan melanjutkan ke soal berikutnya. Ya, kita masuk pada soal berikutnya.
Masih soal tentang teks ya, panjang nih. Yang ditanyakan sekarang itu adalah tentang simpulan pendapat yang mendukung isi kutipan teks ya. Jadi yang ditanyakan adalah simpulan. Simpulan itu adalah sebuah akhir berupa inti yang diringkas, yang penting tapi berada di paling akhir. Jadi kita menyimpulkan tentang apa sih? Itu bisa mengarah ke arah gagasan utama. Bedanya adalah gagasan utama itu biasanya diwakili oleh satu atau dua kata. Sedangkan simpulan itu biasanya berupa kalimat. Ya, selanjutnya agar kita bisa menentukan simpulan dari teks ini, tentu kita harus membaca cermat teks ini ya. Ibu bacakan. Sayangnya artikel tersebut lebih bersifat teoritis. Sebagian besar uraian dalam artikel lebih banyak mengambil teori pembangunan karakter dari beberapa tokoh. Dukungan berupa data yang menunjukkan adanya krisis karakter di negeri ini pun belum ada. Begitu pula data yang mendukung keberhasilan pembangunan karakter di negara lain yang dicontohkan pun tidak ditemukan. Namun, artikel tersebut baik untuk kita baca. Paling tidak, artikel itu dapat menambah wawasan tentang pembangunan karakter bangsa. Ya, kita kembali kepada soal. Soal itu menanyakan tentang simpulan pendapat yang mendukung isi kutipan teks berikut adalah, setelah dicermati, kita menemukan pada kalimat itu ada konjungsi namun, ya, kata hubung namun. Kata hubung namun itu adalah kata hubung antar kalimat. Namun artikel tersebut baik untuk kita baca. Jadi kalimat keempat ini menentang kalimat sebelumnya ya. Isi kalimat sebelumnya itu adalah menunjukkan kelemahan dari artikel tentang pembahasan sebuah artikel. Begitu. Jadi sebenarnya ini sudah bisa kita simpulkan nih dengan adanya kata konjungsi namun ini ya. Nah, jawabannya adalah opsi ketiga, yaitu artikel tersebut layak dibaca untuk menambah wawasan pembangunan karakter bangsa. Ya, mengapa? Tadi terkait dengan adanya penguatan di dua kalimat yang terakhir. Semoga bisa dipahami ya. Masuk ke soal pembahasan berikutnya. Ya, di sini disampaikan pertanyaan tentang perbedaan penyajian teks. Perbedaan penyajian teks. Ya, baik kita cermati penyajiannya seperti apa. Oh, ini. Opsi 1 menggunakan pola hubungan sebab akibat, opsi 2 menggunakan pola urutan waktu, opsi 3 dimulai dari pernyataan umum, opsi keempat menggunakan pola urutan ruang. Oh, ternyata inilah yang dimaksud ya. Apa sih perbedaan penyajian teks kedua kutipan berikut? Baik, kita akan membaca cermat teks pada berita yang pertama. Musim kemarau musim kemarau pada tahun ini mengalami pergeseran atau kemunduran. Nah, Ibu sudah langsung memberikan penandaan bahwa musim kemarau itu merupakan informasi tentang waktu ya, musim kemarau. Informasi tentang waktu. Lalu di sini juga pada kalimat berikutnya itu disampaikan tentang urutan waktu juga. Untuk wilayah Sulawesi dan sebagian Bali, musim kemarau diperkirakan baru akan dimulai pada 10 hari pertama bulan Juli. Ya, ini kata kuncinya juga tentang menunjukkan waktu ya. Jadi ini lebih mengarah kepada pola urutan waktu begitu. Ini ya. Jadi yang pertama itu sebelumnya. Yang pertama itu adalah ditunjukkan oleh kalimat pertama. Ingat ya bahwa kalimat pertama itu memuat gagasan utama. Dan gagasan utama itu dikuatkan dalam munculnya subjek yang dimaksud ya. Jadi sebenarnya kalau dicari jawaban cepat, ini sudah bisa kita ketahui, yaitu jawabannya adalah opsi yang kedua, menggunakan pola urutan waktu.
Begitu ya. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan bahwa subjek itu menjadi pokok pembahasan, tempat dituangkannya gagasan utama. Nah, sebenarnya ini sudah bisa langsung dijawab ya, jawab cepat ya, bahwa jawaban pada opsi kedua lah yang merupakan jawaban yang tepat, yaitu berita pertama itu menggunakan pola urutan waktu. Lalu apakah kita akan membuktikan bahwa teks pada berita kedua itu menggunakan pola urutan ruang? Baik, mari kita cermati. Kalimat pertama, Kecamatan Tartangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, saat ini tengah mengalami krisis air bersih. Nah, Ibu menandai, ini subjeknya langsung diawali oleh tempat ya, atau tempat lokasi yaitu Kecamatan Tartangan, Kabupaten Aceh Barat Daya. Ini sudah menunjukkan lokasi atau tempat atau ruang. Lalu jadi ini sudah menjadi pembuktian bahwa teks pada berita kedua ini menggunakan pola urutan ruang. Ya, baik, mohon maaf sebentar ya, Ibu kok rasanya pengen minum kembali, mohon ditunggu. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah sampai sini ya. Semoga bisa dipahami ya tentang penyajian teks ya, apakah dengan pola urutan waktu atau pola urutan ruang. Ada juga pola hubungan sebab akibat ya. Kita melaju ke soal berikutnya. Makna simbol petir di siang bolong pada kutipan cerpen berikut adalah, nah yang ditanya adalah makna simbol petir di siang bolong. Itu ada pada kalimat yang mana? Kita bacakan. Nah ya, minggu depan kita harus pindah ke Yogyakarta. Ayah dipindah tugaskan di sana. Bagaikan petir di siang bolong menyambar Naya yang seketika itu langsung diam mematung. Kenapa mendadak Bunda? Naya senang tinggal di sini dan seterusnya. Ya, baik, kalimat seterusnya itu menjadi penguat dari penjelas tentang Naya yang mempertanyakan mengapa harus pindah ya. Nah, maaf ya nih, sebenarnya kita sudah bisa langsung menentukan dari konteks secara keseluruhan bahwa makna dari petir di siang bolong itu adalah sangat terkejut ya. Itu dikuatkan oleh kalimat-kalimat setelah Naya menyampaikan sekian pertanyaan kepada ibunya. Untuk itu jawabannya adalah makna simbol petir di siang bolong itu adalah sangat terkejut. Selanjutnya, yang ditanyakan adalah alasan kesalahan kalimat bercetak miring. Ya, kita bisa langsung ya, tidak usah membaca semua kalimat dalam paragraf ini. Kita bisa langsung menandai karena bercetak miring ya. Jadi kita bisa langsung ke kalimat yang dimaksud. Banyak adegan-adegan yang ada di dalam novel tidak tersampaikan di dalam film. Ya, perhatikan, banyak itu menunjukkan jamak. Adegan-adegan pun menunjukkan jamak ya. Oleh karena itu sudah kita cermati banyak ya. Nah, itu sudah jelas sekali bahwa kalimat tersebut tidak efektif ya. Kalimatnya tidak efektif. Baik. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Sebentar ya, Ibu tunda dulu ya.